Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Zola Nur Kamilah. Di video kali ini, aku akan ajak kalian untuk membahas salah satu materi SKI di kelas 12. Mau tahu materi apa? Ikutin terus ya video ini. Hari ini kita akan belajar materi SKI di kelas 12, yaitu Perkembangan Islam di Indonesia. Para pedagang Arab berlayar ke wilayah Asia Tenggara, termaksud ke Indonesia, pada abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah, atau setara dengan 7 sampai 10 Masehi. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara, termasuk Kesultanan Mataram, atau yang lebih tepatnya sekarang di Jawa Tengah, dan juga Kesultanan Ternate, dan juga Tidore di Maluku Timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara. Abad ke-14 di Timur Laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di antara beberapa abdi negara kerajaan di Jawa Timur. Abad ke-15 di Malaka, dan wilayah lain dari Semenanjung Malaya, atau sekarang disebut dengan Malaysia. Pertama, ada situasi dan kondisi pra-Islam. Selanjutnya, yang kedua, jalur masuk Islam ke Indonesia. Yang ketiga, ada strategi dakwah. Yang keempat, ada fase penyebaran Islam di Indonesia. Situasi dan kondisi pra-Islam. Sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15 dan 16, di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan, keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Pada saat bersamaan, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam menggantikan posisi kerajaan Hindu-Buddha. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor, di antaranya letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, dan kesenian dan kesastraan. Pertama ada letak geografis. Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa dan juga beriklim tropis, semua penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan juga berhubungan erat dengan adanya perdagangan. Selain itu, wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perjalanan di antara daratan Asia, terutama antar Cina dan India, sehingga menjadikan wilayah Indonesia ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa-bangsa. Ada keyakinan. Sebelum adanya Islam, keyakinan masyarakat Indonesia awalnya adalah penganut agama Hindu-Buddha. Dan sebelum adanya agama Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia mempertahankan agama asli mereka, yaitu percaya kepada roh-roh dan juga dinamisme, politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan mengulang data-data yang telah didapati dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia itu telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Perekonomian dan perindustrian. Kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah-lembah sungai, dataran pegunungan, dan segala aktivitasnya merupakan pendukung utama keberlangsungan stabilitas ekonomi pemerintahan di wilayah Nusantara. Dan yang terakhir, sastra dan kesusastraan. Menurut Purbacaka dan Mutmulder, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa, yaitu sudah masuk sebelum adanya Islam ke Indonesia, lebih tepatnya pada masa
Mataram, Hindu-Buddha. Jalur masuk Islam ke Indonesia. Ada berapa teori ya? Pertama, ada teori India yang dikemukakan oleh Pisnapal, Montague, Fatimi, dan Snowkhurjan, yaitu agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Kemudian yang kedua ada teori Arab yang dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Dia menyatakan bahwa pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak awal abad-abad Hijriyah atau pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Yang ketiga ada teori Persia yang dikemukakan oleh sejarawan Hussein Jayadinrat. Dalam teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Strategi dakwah. Pertama ada perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Selanjutnya adanya perkawinan, yaitu perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang muslim. Ada politik yang secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Pendidikan. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses islamisasi di Indonesia. Kesenian. Mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Dan yang terakhir, tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal rakyat. Fase penyebaran Islam di Indonesia. Dalam buku sejarah peradaban Islam, sebagaimana ditulis oleh Siti Maimunah, bahwa ada 3 tahap proses islamisasi di Indonesia menurut Hasan Mu'arif Ambari. Pertama, tahap kehadiran pedagang muslim, yaitu sebelum abad ke-13 Masehi. Kedua, tahap terbentuknya kerajaan Islam pada abad 13 sampai 16 Masehi. Dan yang ketiga, tahap pelembagaan Islam pada abad 17 Masehi. Hikmah dari pembelajaran pada materi kali ini adalah: pertama, menggunakan cara-cara yang ramah dan bijaksana, bukan justru mengajak kepada kebencian. Yang kedua, meneladani kesuksesan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang ketiga, generasi penerus dituntut untuk berperilaku yang memiliki uswah hasanah. Yang keempat, mengajarkan kepada diri untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu dijadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para ulama. Hai teman-teman, terima kasih ya sudah menonton videoku. Semoga apa yang aku berikan dapat bermanfaat untuk kalian dan khususnya untuk aku. Jangan lupa kalian share kalau video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.